Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Renungan Senja. Di sore ini setiap hari Selasa sampai Kamis pukul 5 sore ada Renungan Senja, yaitu untuk merenungkan kembali atau membahas khotbah yang sudah disampaikan pada hari Minggu yang lalu. Kita tahu khotbah di hari Minggu yang lalu adalah mengajarkan kebenaran dalam keluarga. Saudaraku, saya bukakan dulu 1 Timoteus 2 ayat 4. Ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita diselamatkan. Selain diselamatkan gak cukup di situ, tapi memiliki pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku, kenapa penting seperti itu? Karena meski kita sudah diselamatkan, kalau kita tidak terdidik soal-soal kebenaran, kita bisa lagi tersesat. Sehingga mengundang banyak kerugian, kesakitan, kesengsaraan, kesusahan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, dikatakan supaya kita mengejarkan ini di dalam keluarga. Di Matius 6 ayat 33 kita tahu dikatakan seperti ini. Carilah dahulu segala kebenaran, segala kebenaran dan tentang kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kita harus sadar segala keberhasilan di dunia dan sampai ke surga itu kuncinya hanya ada di dalam Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Jadi kalau kita tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita, maka kita sedang mewariskan kebodohan, mewariskan kesengsaraan, mewariskan kutuk bagi anak-anak kita. Maka saya berikan contoh kemarin banyak sekali di dalam Alkitab, tentang keselamatan tidak ditujukan hanya untuk pribadi-pribadi. Kemarin saya kasih tahu bahwa di zaman saya masih kecil, saya ingat kalau orang berkelahi antara suami dan istri atau orang tua dengan anak-anaknya, mungkin karena kesusahan zaman dulu banyak sekali berkelahi. Selalu ada perkataan begini saya dengar, "Lah, orang ke surga itu sendiri-sendiri kok, terserah lu mau selamat mau kagak terserah." Ada orang, ternyata itu salah saudaraku. Slogan yang demikian itu menyesatkan. Karena ketika kita melihat beberapa contoh di perjanjian lama maupun perjanjian baru, contoh Kejadian 7 ayat 1 yaitu mengenai keluarga Nuh. Tuhan berbicara kepada Nuh, dia menaati firman. Maka pada akhirnya ketika mereka masuk ke dalam bahtera itu, mereka ada 8 orang, yaitu Nuh dan istrinya, kemudian anak perempuannya, dan juga mantu-mantunya. Mereka semua berdelapan. Tentu Nuh tidak mungkin bisa memaksa anak-anaknya, istrinya, dan mantunya. Kalau mereka nggak mau, tentu mereka akan melawan. Nah, dikatakan di sini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, ini saudaraku, hanya Nuh dikatakan yang benar.
Nah, saya percaya Nuh siang dan malam berusaha memberitahu kepada orang-orang, karena kalau Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, itu seperti air deras yang tidak bisa dibendung. Dia pasti bicara. Dia akan ngomong kepada istrinya, dia akan ngomong kepada anaknya, didengar atau tidak didengar. Dia akan berusaha supaya melalui ucapannya, melalui tingkah lakunya, orang-orang mendengar pesan Tuhan. Orang-orang diselamatkan, orang-orang dicegah dari kecelakaan. Jadi saudaraku, akhirnya Nuh hanya berhasil membawa istri dan anak-anaknya dan juga mantunya. Ini makanya pesan firman Tuhan ini saya mau beritahu kepada saudara. Bila ada anakmu banyak atau sedikit, jangan saudara anggap enteng tentang keselamatan keluarga. Kalau masih ada di antara keluarga kita yang belum bertobat, kita harus sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, menunjukkan kasih sayang, tingkah laku yang baik, supaya keluarga kita bertobat. Ada harga yang harus dibayar. Bila perlu berpuasa, mengorbankan uang kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan kadang harga diri kita, demi pertobatan orang lain, demi keselamatan orang lain. Karena Tuhan menghendaki keselamatan seisi rumah kita. Itu sebabnya saudaraku, dikatakan di sini Nuh dan seisi rumahnya. Artinya saudaraku, berarti Nuh berhasil membawa keluarganya ke dalam kebenaran, sehingga mereka diselamatkan dan mereka menerima pertolongan dari Tuhan, yang kemudian mereka menjadi nenek moyang kita yang mewariskan bangsa-bangsa di dunia pada saat ini. Demikian saudaraku, renungan senja di sore ini. Kita akan jumpa lagi besok sore dalam acara yang sama, renungan senja yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau terberkati dengan firman ini, jangan lupa saudara buka di YouTube, saudara klik YouTube CBM7 TV. Kemudian saudara like, saudara subscribe, dan saudara share. Jangan lupa pasang lonceng. Sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati. Pukul 5 sore.